Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada lagi memperbaiki sebuah kulkas freezer box dengan berapa liter nih? Panjang banget. Dengan 800 ya, 865 liter. Oke, jadi di sini untuk kerusakan dari kulkas freezer ini, dia tidak dingin ya. Ini padahal udah diganti mesin kompresor dengan ukuran 1,5. Kemudian setelah dipasang freezer box ini udah dingin normal ya. Kemudian nggak nyampe 1 minggu mesin kompresor kembali tidak hidup. Artinya mesin kompresor ini hanya panas saja, ini mengalami macet. Kenapa bisa seperti itu? Ya banyak ya faktornya, faktor-faktornya banyak. Tapi ini memang benar, ini udah pernah diganti. Setelah saya melakukan pengecekan di malam hari, itu ada penyumbatan di bagian jalur pipa ya. Jadi ini semuanya jalur pipa, ini nggak boleh ada yang kotor ataupun ada yang mampet sedikit pun ya, karena berdampak pada mesin kompresor. Ya, nah kalian bisa lihat untuk filternya, di sini filternya udah kotor banget. Besar kemungkinan waktu pemasangan tidak dilakukan pemelasingan atau dibersihkan dulu di bagian kondensor, di bagian evaporator, sehingga mesin kompresor ini kembali rusak. Padahal ini belum 1 minggu. Ya, ini sayang banget. Dan kemudian di sini udah saya lakukan pengecekan ulang, dan saya akan coba nanti kita bersihkan dulu untuk di bagian jalur kondensor. Jadi enggak semarta kita pasang, hanya pasang ganti mesin kompresor teman-teman ya. Jadi kita pastikan dulu penyebabnya apa. Jadi kalau misalkan penyebab itu terjadi di bagian pipa kondensor, kemudian di bagian pipa evaporator, kemudian di bagian pipa filter nih ada penyumbatan, kalian harus sterilkan dulu. Karena mau sebagus apapun yang kalian ganti untuk mesin kompresor ini, ketika jalur itu masih kotor, otomatis nggak bakalan awet untuk mesin kompresor ini teman-teman. Dan ini udah pernah saya upload juga masalah-masalah freezer box ya. Jadi kalian bisa tonton video-videonya sebelumnya teman-teman ya. Dan ini saya lakukan pergantian ulang untuk mesin kompresor. Nanti kita ganti ulang, kemudian untuk di bagian jalur di sini kita akan bersihkan lagi, kita sterilkan lagi. Kalau misalkan di bagian kondensor ini udah nggak memungkinkan kita pasang, ya kita ganti teman-teman ya, karena itu yang paling efektif nantinya teman-teman. Oke, di sini langsung kita ganti untuk mesin kompresor. Kemudian sebelum ganti nanti kita bersihkan dulu untuk di bagian jalur-jalurnya ya. Oke, nanti kalian bisa tonton terus untuk video-video ini bagaimana caranya, untuk cara pemasangannya, kemudian untuk bagaimana cara pemelasingannya supaya tidak terjadi kerusakan pada mesin kompresor ini ya. Oke, ini sayang banget loh, ini untuk harganya udah 1 juta lebih untuk harga mesin kompresor ini. Oke, jadi di sini udah kita pasang teman-teman ya untuk mesin kompresor. Ini mereknya Handen. Kemudian kita flashing juga untuk di bagian evaporator. Kemudian di sini ada pergantian di bagian kondensor ya. Kalau kondensor yang di bagian dalam ini nggak kita ganti karena masih bagus. Kemudian untuk kondensor eksternalnya tuh. Nah, ini saya menggunakan kondensor 12 teman-teman ya. Kemudian setelah mengganti kondensor, filter kita juga ganti dengan filter yang baru. Dan pastikan teman-teman ya, jadi kalian pastikan di bagian pipa jalur freezer ini harus benar-benar bersih supaya tidak terjadi lagi pergantian mesin kompresor yang selanjutnya teman-teman. Karena untuk sebelumnya itu terjadi kebuntuan freon. Ketika terjadi kebuntuan freon,
Ini mesin kompresor mengakibatkan macet teman-teman ya. Nah kalau udah macet seperti itu, kalau nggak ketahuan maka mengenai pada area mesin kompresor. Dan untuk harga mesin kompresor ya cukup lumayan mahal ya, apalagi orangnya beli yang 1,5 nih, yang setengah PK 1/2 ya. Oke, kemudian di sini kita udah lakukan pemakuman juga. Ini udah selesai untuk pemakuman. Cara pemakumannya sama seperti kulkas-kulkas pada umumnya teman-teman ya. Dan ini udah saya lakukan pengisian juga. Ini di sekitar di berapa ini? Di 60 PSI. Ini dalam posisi mati teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita coba langsung nyalakan dulu. Ini kalau 1/2 ini cukup lumayan besar untuk ampernya. Sebenarnya ini nggak perlu beli yang 1/2 ya. Ini cukup 1/3 ataupun ya 1/3. Ada yang 1/4 juga bisa. Ini masih ngangkat untuk ukuran freezer box yang 800 liter. Ini sebenarnya terlalu besar. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan. Ini kalian bisa perhatikan di sini. Oke, jadi di sini udah nyala, kemudian jarum manifold di sini udah turun. Nah, ini kita biarkan dulu ya, kita biarkan dulu. Dan untuk ampernya di sini berapa? Di 2 ampere. 2 ampere ya, sama kayak AC setengah PK. Ini sebenarnya ya kita terlanjur orangnya beli karena teknisi yang lamanya itu suruh beli kompresor yang besar katanya. Jadi orangnya dulu. Kemudian setelah itu baru dibawa ke sini. Mungkin ada masalah atau apa, saya kurang tahu. Oke, di sini kita biarkan dulu. Untuk filter di sini udah mulai hangat sedikit teman-teman ya. Oke, di 1,8. Oke, kenapa di sini kok turun Bang? Bisa jadi turun ya karena setiap kulkas itu semakin dingin itu ampere semakin turun, dan juga berikut dengan tekanan juga ya. Tekanan juga akan turun teman-teman. Oke, jadi di sini kita biarkan dulu. Ini udah naik lagi. Nah, ini ya. Ini tekanan freonnya ini di berapa ini? Oh, liter 0 PSI ya, di 0 PSI. Kita biarin aja dulu, nanti setelah kita biarkan sekitar 5 menit baru kita lanjut pengisian ulang teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah saya lakukan pengisian freon, udah saya tambahkan juga, namun di sini udah turun ya untuk freonnya. Kemudian untuk ampere juga sudah turun di 1,9. Kemudian di bagian filter di sini sudah hangat. Kemudian di sini udah ada embun es ya. Artinya di sini kulkas sudah normal. Kita akan coba cek ya di bagian freezernya teman-teman. Ini ukurannya di 800 ya. 800 liter. Kemudian di sini kita bisa lihat juga teman-teman ya, apa namanya, sirkulasinya, sirkulasi freon. Ini pasti ada suara gemericik atau suara desis dari sirkulasi freonnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lihat hasilnya. Oke, jadi di situ udah ada pengembunan bunga es. Tinggal ke bagian bawah teman-teman ya.
Dan ini memang dibuat ikan, jadi ya rusak seperti ini. Yang penting nggak bocor aja. Oke, tuh udah mulai ke bawah semuanya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk memperbaiki sebuah pressure box dengan ukuran berapapun ya. Intinya kalian harus flashing terlebih dahulu, kalian bersihkan dulu di bagian jalurnya supaya nanti mesin kompresor itu awet teman-teman ya, nggak gampang ganti. Karena kalau kemarin tuh katanya orangnya udah di ganti mesin kompresor, nggak nyampe 1 minggu rusak kembali. Nah itu penyebabnya di bagian sirkulasi kurang lancar, masih ada kotor. Jadi pastikan bersih semuanya, otomatis mesin kompresor, kerja mesin kompresor ini lebih ringan teman-teman. Ya, oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ada pertanyaan juga, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.